بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. باب الغسل للمحرم. Mandi orang yang ihram. Sebuah hadis an Abdullah bin Hunain anna Abdullah bin Abbas wal Miswar ibn Makhramah ikhtalafa bil abwa. Jadi diriwayatkan dari Abdullah bin Hunain, sesungguhnya Abdullah bin Abbas dan Miswar bin Makhramah, mereka berdua ini tampak berselisih di Abwa. Di Abwa, sebuah daerah antara Madinah dan Mekah. Ibnu Abbas menyebutkan bahwasanya uh, yaghsilu al-muhrim ra'sahu. Bahwasanya orang yang berihram itu boleh membasuh rambutnya. Sedangkan waqala Miswar berkata, la yaghsilu al-muhrim ra'sahu. Orang yang berihram tidak boleh membasuh rambutnya. Kemudian berkata Abdullah bin Hunain, Fa'arsalani Ibnu Abbas ila Abi Ayyub al-Ansari. Ibnu Abbas menyuruhku untuk menemui Abu Ayyub al-Ansari. Fawajadtuhu yaqtasilu bainal qarnaini. Kemudian aku menjumpai uh, Abu Ayyub al-Ansari sedang mandi di balik antara dua tiang, ya, tiang sumur. Dia ditutupi wa huwa yastatiru bi thawbin. Dia ditutupi dengan sehelai kain. Wasalamtu alaihi. Kemudian aku ucapan salam kepadanya. Faqala man hadha? Dia bertanya, siapa ini? Fakultu, aku menjawab, Ana Abdullah ibnu Hunain. Aku Abdullah bin Hunain. Dia mengatakan, Arsalani ilaik Ibnu Abbas yas'aluka kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu ra'sahu wa huwa muhrim. Ibnu Abbas mengirimku untuk menemuimu, ya, untuk bertanya berkenaan dengan bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh rambutnya padahal beliau sedang dalam keadaan ihram. Fawadha'a Abu Ayyub yadahu ala thawbi fata'ta'ahu hatta badali ra'suhu. Kemudian Abu Ayyub menaruh tangannya di atas sehelai kain tersebut. Lalu dia menurunkan kain tersebut sampai kepalanya itu tampak terlihat olehku. Thumma qala li'insanin yasubbu alaihi al-ma'. Kemudian dia mengatakan kepada seorang yang menuangkan air kepadanya, usbub, tuangkanlah. Fasabba ala ra'sihi thumma harraka ra'sahu biyadih. Ya, lalu dia menuangkan ke rambutnya, kemudian dia menggerakkan rambutnya dengan maju dan mundur dengan kedua tangannya. Fa'aqbala bihi wa adbar. Ya, dia eh, maju dan mundur, menggerakkan rambutnya dengan maju dan mundur dengan kedua tangannya. ثم قال هكذا رأيته رسول صلى الله عليه وسلم يفعل. Demikianlah aku menyaksikan beliau sallallahu alaihi wasallam itu mandi. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, faqala Miswar,
Ibnu Abbas la umarika abadan. Dalam sebuah riwayat, Miswar berkata kepada Ibnu Abbas, aku tidak akan berdebat denganmu selamanya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadis ini tampak ya Abdullah bin Abbas dan juga sahabat juga Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhuma itu berselisih atau bertukar pikiran berkenaan dengan bolehnya seorang yang sedang berihram membasuh rambutnya, karena kita mengetahui bahwasanya termasuk mahdhuratul ihram, larangan ihram adalah mengambil rambut, ya, mengambil rambut atau memotongnya sebelum dia bertahallul. Nah, kalau mandi bagaimana? Nah, ini Abdullah bin Abbas mengatakan nggak apa-apa, tapi Miswar mungkin dengan ilmu yang diketahuinya itu tidak mengambil pendapat ini dan mengatakan tidak membolehkannya. Takut apa? Takut rambutnya itu jatuh, ya. Takut rambutnya jatuh ketika mandi, ya kan? Kalau mandi kan ya menggerak-gerakkan kepala, takutnya dia jatuh sehingga terjatuh kepada mahdhuratul ihram. Dan menurut pendapat beliau, ya, seorang yang berihram, ya biarkan rambutnya itu dalam keadaan walaupun tidak rapi dan segala macamnya, ya tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Sedangkan Ibnu Abbas mengambil pendapat ya asalnya boleh, ya asalnya boleh mandi itu tidak dilarang. Dan itu adalah fikih daripada Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan kepada yang bertanya, Abdullah bin Hunain, udah silakan kamu coba datang ke Abu Ayyub Al-Ansari yang sedang berjalan juga di jalan menuju Mekah dari Madinah. Untuk bertanya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang kamu lihat itu eh, mandi di saat sedang ihram. Ternyata dia menemukan Abu Ayyub Ansari sedang mandi di sumur, ya, di tiang kedua tiang, ya, di tepi tiang dua tiang antara sumur, ya, dengan apa namanya di dipegangi untuk ada orang yang membagi untuk apa namanya eh, apa namanya dengan kain supaya tidak terlihat, ya, dan dia sedang muhrim. Kemudian fasallama, kemudian Abdul Hudain memberi salam kepada Abu Ayyub Ansari dan bertanya tentang hal tersebut, bahwasanya Abdullah bin Abbas juga mengutusnya untuk takkid apa yang menjadi pendapat beliau. Dan Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat yang mulia, ya, sangat mengetahui bagaimana cara memberikan pelajaran yang mudah untuk dipahami. Beliau memberi pelajaran dengan langsung mempraktekannya, sebagaimana beliau juga melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi setiap ketika sedang ihram. Kemudian dia menurunkan, ya, apa namanya sutroh, sater atau kain yang menghalangi dirinya dengan orang lain supaya menampakkan rambutnya. Kemudian dia membasahinya, ya, menyuruh orang lain untuk menyiramkannya, kemudian membasahinya, kemudian menggerakkan tangannya di kedua tangannya di kepalanya dengan ke depan dan ke belakang. Tadi gini loh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dan tidak eh, mengapa itu untuk dilakukan. Ketika eh, Abu Ayyub, ya, pendapat apa yang beliau lihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan pendapat Abdullah bin Abbas ini, membuktikan bahwasanya ilmu beliau lebih pemahaman lebih daripada Al-Miswar bin Makhramah, sehingga apa, Al-Miswar bin Makhramah mengatakan, Masya Allah kamu lebih ilmunya daripada saya, udah kalau ada masalah saya tidak akan berjidal denganmu lagi. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini kita bisa
mengambil beberapa faedah. Di antaranya adalah bolehnya mandi ya bagi orang yang muhrim, bahkan membasahi kepalanya ya dan eh, membersihkannya baik untuk dalam rangka kebersihan ataupun dalam rangka misalnya untuk merasa dalam kepanasan ya kemudian dia mandi tidak ada masalah. Kemudian bolehnya menggerakkan tangan ya di kepala seorang di rambutnya di dalam mandi walaupun misalnya jatuh misalnya satu dua daripada rambut tidak mengapa kalau itu tidak sengaja. Di hadis ini juga bolehnya seorang itu bermunadharah ya eh, apa namanya bermusyawarah di dalam suatu masalah fikih ya dan berikhtilaf tidak masalah. Yang penting ikhtilaf itu tujuannya adalah untuk bermusyawarah untuk mendapatkan hal yang benar mendekati apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ketika itu sudah terbukti bahwasanya pendapatnya kurang tepat maka hendaknya dia kembali kepada apa yang mendekati apa yang dibawa Rasulullah SAW. Sehingga apa membawa kita ke faedah yang selanjutnya, hendaknya seorang itu selalu kembali kepada an-nusus al-syar'iyyah, kepada nas-nas syar'i ketika mendapati sebuah permasalahan di dalam berijtihad atau berqiyas. Di hadis ini juga bolehnya salam kepada orang yang sedang mandi dan bolehnya orang sedang mandi menjawab. Ya, kalau misalnya dia memang di dalam toilet atau segala macamnya dia tidak menjawab, tapi boleh dia berbicara ya tanpa kalau itu diperlukan. Dan hendaknya ketika mandi di apa namanya di padang yang luas, hendaknya dia menutupinya supaya tidak terlihat daripada auratnya. Dan di sini juga ketika Abu Ayyub menyuruh orang lain untuk membasahi rambutnya, membuktikan bahwasanya bolehnya seorang itu meminta bantuan orang lain untuk eh, mandi dia. Ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita masuk kepada hadis tentang bab faskhil haji il umrah. Bab yang menerangkan tentang bolehnya seseorang membatalkan niat hajinya kemudian beralih dengan menunaikan umrah. Sebuah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ahalla Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabuhu bil hajj wa laysa ma'a ahadin minhum hadyun ghair Nabi sallallahu alaihi wasallam Talha. Dari Jabir bin Abdullah dia berkata bahwasanya Nabi dan para sahabatnya memulai ihram haji. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang membawa hewan kurban kecuali Nabi dan Talha. Wa qadima Ali minal Yaman. Sedangkan Ali baru tiba dari Yaman. Maqal lantas dia berkata, ahlaltu bima ahalla bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ali berkata bahwasanya aku berniat haji, berniat ihram sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berniat. Jadi mengikuti apa yang Nabi ambil dalam ihramnya. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu ay yaj'aluha umratan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabatnya agar menetapkan niat haji tadi sebagai umrah. Fayatufuna thumma yuqassiruna wa yuhilluna illa man kana bahu al-hadi. Kemudian mereka tawaf, kemudian mereka tahallul ya, taksir, memotong rambut mereka, kemudian tahallul. Kecuali orang-orang yang membawa hewan kurban dalam hal ini adalah Talha dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka seolah-olah kayak merasa berat dengan keputusan apa eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka ini. Mereka mengatakan, "Nantaliqu ila bidah wa dzakaru ahadina yaqtur." Ya. Kami bertolak ke Mina sementara salah seorang lelaki di antara kami tetap eh, apa namanya berhubungan dengan
istrinya. Maksudnya karena mereka sudah tahallul ya. Sudah tahallul jadi bebas. Tahallul kamil. Bisa melakukan apa saja. Bahkan mendatangi istrinya juga boleh. Sehingga ada yang merasa eh, apa namanya berat untuk hal ini. Ya. Lalu Wabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menguatkan apa yang beliau suruh kepada para sahabatnya, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahdaitu, walaula anna bayya al-hadya la ahlaltu." Kalau seandainya aku bisa menghadapi urusanku yang akan terjadi belakangan, kalau seandainya Nabi tahu, ya, maka aku tidak akan membawa hewan kurban. Ya. Dan kalau seandainya aku tidak membawa hewan kurban, maka aku akan tahallul. Maksudnya menjadikan haji sebagai umrah. Yaitu maksudnya mengambil haji tabattu'. Ya. Kenapa beliau tidak mengambil tabattu'? Karena beliau membawa haji. Wahadat Aisyatu pada sakat al-manasika kullaha. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha eh, keluar dari haid saat itu. Lalu dia melakukan seluruh manasik haji dan dia tidak ghairu annaha lam tatub bil bait. Jadi dia tidak bisa untuk tawaf di Baitullah. Karena tawaf itu tidak boleh dilakukan kecuali orang yang telah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ketika tidak boleh tawaf, maka sa'i juga tidak dilakukan karena sa'i itu dilakukan setelah tawaf. Kemudian ketika falamma tahurat, ketika telah selesai dia dari haid, wa tawafat bil bait, dan sudah tawaf, tawaf ifadah maksudnya ya, di Baitullah, qalat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tataliquna bihajjatin wa umrah wa antaliqu bihajj, ya, wahai Rasulullah, kau dan para sahabatmu itu mendapatkan haji dan umrah dalam perjalanan ini, sedang aku hanya mendapatkan haji saja. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fa'amara Abdurrahman ibn Abi Bakri ya yakhruja ma'aha ila tad'im fa'tamarat ba'da al-hajj. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh saudaranya Aisyah, Abdurrahman bin Abi Bakar, agar pergi menemani saudarinya ke Tan'im. Ya, Tan'im adalah tanah halal terdekat. Ya, tanah halal terdekat dari haram. Lalu dia melakukan umrah setelah selesai selesai haji. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Jabir bin Abdullah itu memberikan sifat hajinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahasanya beliau dan para sahabatnya pada awalnya itu ihram, berniat haji. Tetapi dari mereka kebanyakan dia tidak membawa hewan kurban kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Talha bin Ubaidillah, dan Ali bin Abi Thalib datang dari Yaman, nggak tahu dia harus mengambil ihram yang mana, tabattu atau qira ataupun ifrad. Maka dia, ya sudah, saya mengambil ihram seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ihram. Ya. Ketika mereka telah sampai Mekah, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabatnya ini untuk cancel, ya, cancel hajinya dan menjadikan dia haji itu untuk umrah, maksudnya untuk haji tamattu, ya. Khusus bagi yang tidak membawa haji. Sedangkan Nabi dan para sahabat yang membawa haji itu tidak tahallul. Ada sebagian dari sahabat yang eh, mengambil pendapat Nabi dan ini menjadikan cancel haji yang menjadi umrah, ya, jadi tamattu, merasa heran gitu ya. Sehingga seolah ada protes, bagaimana kaifa tolik ila bina? Bagaimana kita nanti tanggal 8 gitu ya, itu bergerak ke Mina. Ya.
berihlal untuk haji, sedangkan kita sudah berhubungan dengan habis berhubungan dengan istri-istri kita misalnya. Ya. Mereka menganggap ini tidak tidak layak gitu, tidak layak. Setelah sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perkataan mereka dan mereka menganggap ini sesuatu yang tidak layak, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, menguatkan apa yang beliau perintahkan kepada mereka, bahwasanya kalau seandainya ya tahun depan ya misalnya tahun-tahun yang akan datang aku haji lagi, maka aku tidak akan membawa haji dan aku akan menjadikan hajiku itu menjadi umrah ya dengan kemudian bertahalul, kemudian tanggal 8-nya baru melaksanakan haji, yaitu eh, haji tabattu ya. Jadi pada saat ini beliau apa yang diambil adalah haji qiran ya, qiran karena tidak bertahalul. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha disebutkan di sini bahwasanya saat itu dia haid ya. Sehingga apa? Melakukan semua kegiatan haji. Jadi haid itu tidak menghalangi ya, semua manasik haji tidak. Ya, cuma dia tidak boleh tawaf saja. Dan ketika tidak boleh tawaf, secara otomatis dia tidak bisa untuk melaksanakan sa'i. Karena sa'i itu tidak ada orang sa'i saja, dah. Tidak ada. Jadi orang sa'i harus didahului sebelumnya tawaf. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Abdurrahman, ya, saudara dari Aisyah untuk membawa saudaranya ini untuk ke Tan'im, ya, untuk melaksanakan umrah setelah haji. Di hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Bahwasanya eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berihram dan membawa dengannya haji. Dan ini adalah disebutkan afdalu akbar, ya. Afdal dan juga lebih sempurna. Dan tidak membawa haji itu boleh. Karena kita sebut di hadis ini sebagian besar sahabat tidak membawa haji. Walaupun nanti berbeda pendapat ya apa yang lebih utama dari nusuk yang tiga ini. Apakah dia qiran ataupun tamattu ataupun ifrat. Ya di sini juga kita bisa mengambil faedah tentang fikih fikih ya Ali. Ya. Ali bin Abi Thalib dengan kemampuannya untuk eh, mengambil suatu keputusan di dalam berihram, beliau berihram dengan ihramnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena melihat apa yang dilakukan Nabi itu yang afdal. Ya. Dan boleh seorang berihram ketika dia bingung ya, dia berihram dengan ihram ketuanya misalnya atau ihram dengan ihram ustadznya misalnya. Ya, apa yang dilakukan ustadz itu itulah aku yang ambil. Itu tidak mengapa seperti yang dilakukan Ali radhiyallahu anhu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini kita lihat menyuruh sahabatnya untuk cancel hajinya menjadi umrah. Ya. Dan ini dengan dalil ini maka dibolehkan untuk melakukan hal tersebut. Ya di sini juga kita bisa mengambil faedah sesuatu, bolehnya seorang itu berangan-angan untuk tahu dia akan datang, untuk masa yang akan datang, untuk mengambil lebih afdol ya untuk permasalahan yang berhubungan dengan agama dia. Ya. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan kalau seandainya aku bisa menghadapi urusanku yang terjadi belakangan, maka aku tidak akan membawa kurban dan aku akan melakukan tahallul setelah setelah umrah. Di hadis ini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa saya sa'i itu tidak bisa dilakukan eh, sa'i saja, tapi sa'i harus didahului sebelumnya dengan tawaf dan tidak sah seorang yang sedang berhalangan seperti haid wanita ya untuk melakukan tawaf ya. Tidak sah karena tawaf itu disyaratkan toharo di dalamnya ya.
Kemudian faedah yang lain, boleh dia melakukan umrah ya di tanah halal yang terdekat. Dan tanah halal yang terdekat adalah tanah Ain dalam hal ini. Ataupun boleh di tempat yang lain yang lebih jauh misalnya. Yang penting itu di tanah halal, dia boleh eh, berihram. Itu khusus apa? Khusus bagi orang yang telah berada di Mekah. Ahli Mekah, kalau dia mau ihram, dia harus keluar ke tanah halal. Dia harus menggabungkan antara eh, tanah haram dan tanah halal. Ya. Beda halnya dengan haji. Kalau haji kan eh, kegiatannya dia dua. Ada kegiatan di tanah halal dan ada kegiatan di tanah haram. Ya. Di tanah haram, ya pada awalnya asalnya mereka di tanah haram. Kemudian mereka akan keluar ke tanah halal, yaitu Arafah. Jadi Arafah ini adalah tanah halal, bukan tanah haram. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan masuk ke hadis yang menjelaskan eh, atau yang menguatkan tentang bolehnya mengcancel haji menjadi umrah. Sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qadibna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naqul labbaika bil hajj. Ya. Kami datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami mengucapkan labbaika bil hajj. Ya, aku menyambut panggilanmu dengan mendirikan haji. Fa'amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'alnaha umratan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas ya menyuruh kami ya untuk menjadikannya menjadi umrah. Ya, jadi masalah eh, masih berkenaan dengan hadis sebelumnya yang menguatkan tentang perintah beliau sallallahu alaihi wasallam untuk merubah haji mereka menjadi umrah. Ya, bolehnya cancel lihat lihat haji. Kemudian hadis selanjutnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu sabihata rabi'atin min Dzulhijjah wa hillina bil hajj. Dari Abdullah bin Abbas dia berkata Rasulullah dan para sahabatnya tiba pada waktu hari keempat Hijjah ya untuk melaksanakan ibadah haji ya dengan berniat haji. Fa amarahum an yaj'aluha umratan. Ya. Lalu beliau menyuruh mereka agar menetapkannya menjadi umrah. Faqalu ya Rasulullah, ayul hil? Wahai Rasulullah, mana saja yang halal? Ya, karena kita ketahui haji itu kan ada dua halal, ya. Tahallul awal, tahallul tsani. Tapi ini mereka ini datang di awal, ya, ketika berubah niat melaksanakan umrah. Dan setelah umrah, apakah mana yang halal ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan al-hillu kullu. Ya, seluruhnya halal. Ya, seluruhnya halal. Bahkan ityanu nisa ya, mendatangi istri-istri kalian juga itu halal. Ya. Bagi yang telah selesai tahallul dalam melaksanakan melaksanakan umrah. Kemudian hari selanjutnya ya, ada Urwah bin Zubair dari Urwah bin Zubair qala su'ila Usabah bin Zaid wa ada jalis. Usama bin Zaid pernah ditanya, sebentar aku sudah duduk. Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru hina dafa? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan pada saat bertolak pergi? Maksudnya setelah selesai dari Arafah, bagaimana beliau bertolak berjalan menuju menuju Musdalifah? Bagaimana jalannya? Subhanallah. Ya, sampai jalannya saja mereka ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal kana yasirul al-unuqa fa idza wajada fajwatan nasa. Ya, beliau berjalan dengan langkah yang lebar-lebar. Ya. Lalu jika beliau mempunyai menjumpai ruang yang longgar, maka beliau berjalan melebihi itu. Ya.
Usama bin Zaid itu di apa dari bonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Arafah ke Mina, sehingga beliau lah yang lebih mengetahui bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dari Arafah ke Mina. Disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kada yasiru al-adaq, ya, atau al-uduq. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalan dengan langkah yang lebar-lebar. Ya. Kemudian karena eh, tidak diperkenankan, ya maksudnya alaikum bisakinah, engkau ketika pergi dari Arafah ke Mina, Arafah ke Musdalifah dengan sakinah, dengan tenang, nggak boleh terburu-buru, gitu ya. Nggak boleh terburu-buru yang mengakibatkan eh, hal-hal yang mengganggu daripada kaum muslimin, karena kita ketahui ketika perjalanan dari Arafah habis maghrib itu menuju Musdalifah, orang-orang kan ingin cepat-cepat itu sampai Musdalifah. Supaya apa? Supaya dapat tepat di Musdalifah. Ya mereka apa namanya terburu-buru, kadang-kadang bisa dengan terburu-burunya ini mengakibatkan atau mencelakai daripada kaum muslimin lainnya, ya. Atau mencelakai dirinya sendiri. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan tenang, ya, sambil eh, dengan khudu, ya, dengan khusyuk, ya, dengan sakinah. Tetapi ketika menemui misalnya jalan yang agak lowong, maka dia eh, jalan agak agak cepat ketika menemui ada yang lowong. Tapi ketika dalam keadaan padat, ya tenang seperti jalan-jalan biasa. Kemudian kita akan masuk ke hadis yang menjelaskan ketika seorang telah selesai dari melaksanakan buku mabit di Musdalifah, kemudian kan berjalan menuju Jamarat, ya, untuk melaksanakan Jumrah Aqabah. Sebuah hadis ada Abdullah bin Umar yang di sana nanti itu ada empat amalan, ya, empat amalan melempar Jumrah Aqabah, kemudian al-halaq, ya, ya, bercukur rambut, kemudian tawaf ifadah, kemudian memotong hadyu. Ya. Nah, hadis ini menjelaskan tentang bolehnya mengedepankan atau mengakhirkan empat yang disebutkan oleh ya, amalan pada hari itu. Ada Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ya, nas di Tasirul Alam itu Abdullah bin Amr bin As. Ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waqafa fi hajatil wada', bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan wukuf pada haji wada. Faja'alu yas'alunahu, lalu para sahabatnya bertanya kepada beliau. Faqala rajulun lam ash'ur fahalaqtu qabla an adbah. Seorang bertanya pada ya Rasulullah, aku membunuh rambutku padahal aku belum menyembelih hewan kurban. Beliau menjawab, idbah walham. Sembelih hewan kurban, enggak apa-apa, enggak ada dosa bagi. Faqala al-akhar lam ash'ur fanahartu qabla an arbi. Ya Rasulullah, datang orang lain lagi bertanya, ya Rasulullah, aku nyembelih hewan kurbanku padahal aku belum sempat melempar jumrah. Maka Rasulullah mengatakan irbi wal haram. Tetaplah tidak ada dosa apapun. Fama su'ila yawma idzin an syai'in khutiba wala ukhira illa qal sallallahu alaihi wasallam ifal wal haraj. Ya. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sesuatu yang didahulukan dan tidak mulai diakhirkan pada waktu itu kecuali beliau menjawabnya if'al wal haraj. Kerjakanlah, tidak ada dosa bagimu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di hari 10 Dzulhijjah setelah seseorang itu berjalan
atau meninggalkan Muzdalifah, ya. Dan ini adalah Yaumul Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah, atau dikatakan juga Yaumul Hajjil Akbar. Dan ini adalah Afdul Ayyam, ya. Hari yang sangat mulia, karena di dalamnya ada amalan-amalan yang luar biasa, ya, yang penting di dalam haji, yaitu lempar jumrah Aqabah, kemudian nahar, ya, bagi orang yang mengambil eh, haji tamattu dan qiran, ya, maka ada haji, dan juga nahar udhiyah bagi orang yang tidak melaksanakan haji, dia juga bisa melaksanakan, dia mulai melaksanakan memotong hewan kurbannya pada tanggal 10 ini. Ya. Apakah jemaah haji boleh melakukan apa namanya, berkurban? Boleh, boleh juga. Ya. Kemudian yang ketiga al-halq, ya, atau taksir. Ya. Dia botak ataupun bedakan rambutnya. Dan yang keempat adalah wat-tawaf fil baitil atiq, wat-tawaful ifadah. Yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu melakukan berurutan. Jadi ketika seorang telah berjalan dari Musdalifah, ya, itu melempar yarmi jamratul aqabah, ya, karena kan setelah Musdalifah bida kemudian langsung ke Jamarat, ya. Jadi dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melempar jumrah aqabah, kemudian memotong hewan kurbannya, ya, sehingga bisa dimasak dan bisa dirasakan oleh fakir miskin yang berada di sekitar itu. Ya, kemudian memotong rambutnya, ya, kemudian, ya, sehingga bisa tahallul tahallul awal, kemudian baru menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Dan ini kalau mau urut itu seperti itu. Kalau Rasul mengatakan khudu anni manasikakum, ambil dari ku manasik kalian. Tetapi syariat kita, subhanallah, syariat yang mudah, ya. Syariat yang mengetahui daripada hal-hal yang terjadi pada saat itu, yang penuh dengan eh, apa namanya, kepadatan yang luar biasa. Maka membolehkan untuk memundurkan atau mengedepankan 4 daripada amalan amalan ini. Ya. Kalau dia mau seperti yang dilakukan Nabi, yaitu lempar jumrah akobah, kemudian motong haji, kemudian tahallul, kemudian ke Masjidil Haram untuk tawaf, maka itu yang utama. Atau kalau dia mau ke apa namanya, ke Mekah dulu, ya, melaksanakan tawaf ifadah, kemudian sa'i haji, ya, kemudian tahallul, kemudian memotong hewan kurbannya, kemudian kembali untuk melaksanakan jumrah akobah juga tidak mengapa. Ataupun dikedepankan dan diakhirkan hal-hal yang empat ini tidak mengapa. Maka Rasulullah mengatakan if'al wala haraj. Ya. Ya, kalau yang pernah melihat, ya, kepadatan yang luar biasa saat haji, maka dengan eh, proses seperti ini memperbolehkan kedepankan dan mundurkan 4 amalan ini, maka itu memudahkan dan bisa melerai daripada kepadatan yang terjadi pada saat itu. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sepertinya kita tidak akan bisa menyelesaikan, ya, beberapa hadis yang tersisa ini. Insyaallah, ya, pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan berkenaan dengan bab yang menerangkan tentang bagaimana seorang itu melempar jumrah Aqabah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan, dan satu pertemuan terakhir insyaallah itu menyelesaikan, selesailah hadis-hadis yang berada di Umdatul Ahkam berkenaan dengan bab haji. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, bila yang salahnya datang dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.